Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, puji syukur ya, alhamdulillah pada Allah SWT karena karunia-Nya. Maka pada sore yang indah ini kita akan belajar bersama-sama di akhir kuliah untuk mata kuliah hukum pidana khusus. Semoga pada kuliah terakhir ini, kuliah yang kemarin ada manfaat yang kita bisa temukan. Dan saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, nanti UAS-nya masih belum tahu ya, apakah soalnya multiple choice, apakah IC. Kemarin saya sudah tanyakan ke Kaprodi, ada dua kemungkinan, bisa multiple choice pilihan ganda atau IC, jadi menjelaskan ya, analisis. Saudara-saudara mahasiswa yang terkasih, materi kita untuk tindak pidana khusus itu awalnya kita ulas hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana umum, kemudian masuk ke tindak pidana khusus, dan sebagai contoh konkret tindak pidana khusus yaitu korupsi. Ya, korupsi kita sampai pada pemberantasan korupsi ya. Jadi setelah kita tahu apa itu korupsi, kemudian kita tahu ciri-cirinya, kemudian kita juga tahu jenis-jenisnya ya, maka kita harus tahu penyebab dan cara memberantasnya. Jadi kalau kita ngomong faktor-faktor penyebab korupsi itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah penegakan hukum. Jadi penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi ini biasanya tidak konsisten, sifatnya sementara, jadi selalu berubah setiap berganti pemerintahan, yaitu berganti pemimpinnya. Kemudian penyebabnya juga karena penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Ya, apa maksudnya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang? Jadi misalnya seorang pegawai negeri yang menjadi pimpinan di suatu departemen gitu ya, kemudian dengan kekuasaannya itu sebenarnya dia harus lakukan dengan amanah gitu ya, sesuai dengan apa yang menjadi wewenangnya, tetapi disalahgunakan. Misalnya kalau untuk belanja pengadaan barang dan jasa ya, di situ dia membesarkan dana yang harus dikeluarkan untuk pengadaan barang dan jasa itu. Misalnya kalau harusnya keluar berapa miliar, nanti dilebihkan gitu ya. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan itu bisa juga ada kaitannya dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau kolusi itu persekongkolan ya, bersekongkolan, jadi bersekongkol untuk melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya tadi dalam pengadaan barang dan jasa antara pihak pemerintah dan pihak yang akan menang tender itu, mereka bersekongkol untuk mainkan harga. Kemudian nepotisme, ini banyak banget di Indonesia, yaitu mengajak keluarga untuk bekerja di instansi yang dipimpinnya tanpa adanya tes atau adanya kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan itu. Nah, kalau orang bekerja tidak sesuai kompetensi, kalau dia tidak mau belajar, kemudian dia hanya berharap dari siapa yang masukkan saja, misalnya saudaranya sebagai pejabat, maka kita akan tahu bagaimana kualitas dari pekerjaannya. Kemudian penyebab korupsi yang lain yaitu takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan. Nah, ini benar-benar keterlaluan ya. Sebenarnya dia itu seorang pimpinan suatu departemen, harusnya itu dia malah mengajak bawahannya itu untuk berlaku jujur, tapi malah dia malu kalau dia tidak korupsi. Di Indonesia itu kepala daerah ya, saya tidak menyebut
kepala daerah mana, tapi banyak sekali kalau kita baca koran itu bupati itu semua kena kasus korupsi. Ngeri banget Indonesia ya. Kemudian kemiskinan ya, saya kira kalau kemiskinan itu bukan satu-satunya alasan untuk orang berkorupsi, karena banyak orang miskin tapi hatinya baik ya, imannya kuat, itu dia tidak gampang korupsi. Jadi dia syukuri rezeki yang dia dapatkan ya, dari bekerja yang sungguh-sungguh, yaitu kemiskinan. Keserakahan, nah kalau keserakahan ini ya benar-benar orang yang sifatnya jahat, serakah, jadi meskipun dapat rezeki berapa aja itu masih kurang, jadi nafsunya tinggi berkaitan dengan pemenuhan barang ya. Jadi kalau sudah punya mobil satu kurang dua, punya mobil yang mereknya ini kurang yang ini, terus gitu ya, itu karena dia serakah, tidak pernah puas. Kemudian budaya, nah budaya berkaitan dengan korupsi, ada yang bisa kaitan antara budaya sebagai penyebab korupsi ya, ada yang bisa tolong jawab ya, nanti di WA group ya. Nah itu tadi adalah sebab-sebab korupsi, sedangkan untuk pemberantasannya nanti saya akan lanjutkan ke sesi 2. Terima kasih.